Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Mardiansa Nasution, NIM 23402069, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin membuat video tentang indikator makroekonomi dan kebijakan makroekonomi, yang dimana dosen pengampu Ibu Ihdi Aini. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari indikator makroekonomi, yang dimana indikator makroekonomi ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja ekonomi suatu negara secara keseluruhan, yang dimana indikator ini sangat penting bagi pemerintah, investor, dan pelaku usaha dalam membuat keputusan ekonomi. Di sini juga ada beberapa bagian dari indikator makroekonomi. Baik, yang pertama di sini ada produk domestik bruto atau PDB atau GDP. Definisi dari produk domestik bruto ini adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu atau biasa setahun, yang dimana fungsinya itu mengukur pertumbuhan ekonomi. Ada juga interpretasinya itu PDB naik, pertumbuhan ekonomi positif, sedangkan PDB turun, pertumbuhan ekonomi akan negatif atau biasa disebut juga dengan resesi. Yang kedua ada tingkat pengangguran, yang dimana definisinya itu persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Fungsinya itu menunjukkan efisiensi pasar tenaga kerja, yang dimana interpretasinya itu tingkat pengangguran tinggi, masalah dalam penciptaan lapangan kerja, sedangkan tingkat pengangguran rendah, ekonomi berjalan baik dan banyak lapangan kerja tersedia. Ada juga yang ketiga, tingkat inflasi, yang dimana definisinya itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Fungsinya itu menunjukkan stabilitas harga, yang memberikan dampak itu inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun, dan jika inflasinya rendah atau stabil maka mendukung kestabilan ekonomi. Yang keempat, neraca perdagangan atau trade balance, yang dimana definisinya itu selisih antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa suatu negara, yang dimana jenisnya itu surplus ekspor, impor, aliran uang masuk, sedangkan defisit impor, ekspor, aliran uang keluar. Ada juga yang kelima, nilai tukar mata uang atau exchange rate, yang dimana definisinya itu nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, yang dimana memberikan fungsi menunjukkan daya saing suatu negara di pasar global, yang memberikan dampak nilai tukar kuat, impor murah, ekspor bisa terhambat, sedangkan nilai tukar lemah, ekspor naik, impor jadi mahal. Yang keenam, suku bunga interest rate. Definisinya persentase imbal hasil dari pinjaman atau simpanan uang di bank, memberikan fungsi mempengaruhi konsumsi, investasi, dan nilai tukar. Yang dimana contohnya itu jika suku bunga naik maka pinjaman mahal dan konsumsi dan investasinya itu menurun, sedangkan jika suku bunga turun maka pinjaman murah dan konsumsi dan investasi naik. Kita lanjut ke pembahasan kebijakan makroekonomi, yang dimana definisinya itu kebijakan makroekonomi adalah serangkaian tindakan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian dalam skala luas, yang dimana tujuannya itu adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan makroekonomi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang dimana definisinya itu kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran atau belanja dan pendapatan atau pajak negara. Pelaksanaannya itu pemerintah atau Kementerian Keuangan, dimana tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Contohnya itu ekspansif, meningkatkan pengeluaran negara, menurunkan pajak, atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu kontraktif, menurunkan pengeluaran, menaikkan pajak, atau mengendalikan inflasi. Yang ketiga ada kebijakan perdagangan internasional, yang dimana definisinya itu kebijakan untuk mengatur aktivitas ekspor dan impor, dimana tujuannya itu melindungi industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor, yang dimana alatnya itu tarif biaya masuk, kuota impor, subsidi ekspor, dan perjanjian dagangan internasional.
Yang terakhir atau yang keempat, kebijakan pendapatan, yang dimana definisinya itu kebijakan untuk mengatur pendapatan masyarakat agar daya beli tetap terjaga. Tujuannya itu menjaga keseimbangan antara upah dan harga barang. Contohnya itu penetapan upah minimum regional atau UMR. Yang kedua, subsidi kebutuhan pokok atau sembako atau juga BBM. Di sini kesimpulan dari indikator makroekonomi dan kebijakan makroekonomi ini adalah indikator makroekonomi merupakan alat penting untuk mengukur kesehatan dan kinerja ekonomi suatu negara seperti PDB, inflasi, pengangguran, suku bunga, nilai tukar, dan neraca perdagangan. Di mana melalui indikator ini kita dapat memahami apakah ekonomi sedang tumbuh dengan stabil atau sedang menghadapi masalah. Sementara itu, kesimpulan dalam kebijakan makroekonomi adalah strategi yang dijalankan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur dan menstabilitaskan perekonomian, yang dimana kebijakan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan pendapatan yang bertujuan itu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menekankan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat. Dengan memahami indikator dan kebijakan makroekonomi ini, kita dapat menilai situasi ekonomi secara lebih objektif dan mendalam, serta mengetahui bagaimana negara merespon tentang ekonomi yang dihadapi. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang indikator makroekonomi dan kebijakan makroekonomi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.